Halo semua, selamat datang di video ini. Pada video ini kita akan belajar bagaimana mencari tahu mean, median, modus, kuartil, varian, dan standar deviasi dari sebuah data di SPSS. Selain itu, kita juga akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada sebuah data menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan mencari mean, median, modus, kuartil, varian, dan standar deviasi terlebih dahulu. Yang perlu kita lakukan pertama ialah siapkan data mentahnya di Excel. Contohnya di sini ialah data nilai UTS pengantar pendidikan mahasiswa Perpusinfo 2022. Ada 10 nilai di sini. Kemudian kita salin data ini terlebih dahulu. Setelah itu kita membuka SPSS dan memasukkan data yang kita salin. Kemudian kita pindah ke variabel view dan mengganti namanya menjadi nilai. Untuk desimal kita ubah menjadi 0, dan untuk labelnya kita ketik nilai UTS pengantar pendidikan Perpusinfo 2022. Lalu kita kembali ke data view. Untuk mengolahnya kita klik Analyze, Descriptive Statistic, dan klik Frequency. Kita pindahkan nilai UTS ke kolom variabel dengan menekan tombol tengah ini, lalu klik Statistics. Di sini terlihat ada beberapa perhitungan yang bisa kita cari, centang kuartil, mean, median, mode atau modus, kemudian sum juga boleh. Karena kita ingin mencari varian dan standar deviasi juga, maka centang juga kedua opsi tersebut. Sesudah itu, klik tombol Continue. Di sini kita juga bisa memilih ingin menampilkan bar chart, pie chart, atau histogram. Kita pilih histogram saja, setelah itu Continue dan klik OK. Hasil akan muncul seperti ini. Di sini data sudah terolah dan kita bisa melihat hasil mean atau rata-ratanya adalah 70,2, mediannya 69, modusnya 68, dan hasil lainnya yang telah kita cari. Setelah melihat hasilnya, kita bisa menyimpannya ke dalam berbagai format. Kita klik Export. Kemudian untuk ini kita coba menyimpan ke dalam format Word. Kemudian kita ketik nama filenya dengan hasil data, lalu klik OK. Nah, hasil akan tersimpan secara otomatis di folder. Mari kita lihat dalam bentuk Word. Nah, ini merupakan tampilan di dalam bentuk Word. Tampilannya seperti ini, dan di dalam hasilnya juga sudah terdapat histogram. Mudah bukan? Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Di sini kita sudah memiliki data pertumbuhan pengguna internet di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Di sini ada jumlah penduduk dan pengguna internet. Kita salin kedua kolom data ini, lalu kita tempel ke SPSS. Lalu kita pindah ke variabel view, dan kita ubah namanya yang atas ini menjadi X, dan yang ini jadi Y. Kemudian kita beri label jumlah penduduk dan pengguna internet. Setelah itu, kita ubah desimal menjadi 0. Selepas itu, kembali ke data view. Untuk mengujinya, kita ke Analyze dan Descriptive Statistic. Klik Explore. Kemudian kita pindahkan jumlah penduduk dan pengguna internet ke Dependent List. Setelah itu, klik Plots dan centang Normality Plot with Test. Kemudian klik Continue. Data akan diuji secara otomatis. Nah, dapat kita lihat di sini data yang telah diuji normalitasnya. Di sini ada hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk.
Uji Kolmogorov-Smirnov ini lebih cocok pada data dengan sampel lebih dari 50. Sedangkan di sini kita hanya memiliki 5 sampel sebagai contoh saja. Untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidaknya, kita perlu ketahui jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data dikatakan normal. Tetapi, bila signifikansi kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak normal. Dapat kita lihat bahwa data ini memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Nah, kita juga dapat menyimpannya ke format lain seperti tadi. Kita ekspor saja ke Docs. Lalu di sini kita ketik saja hasil normalitas. Kemudian klik OK. Hasil akan tersimpan dalam bentuk Word sama seperti tadi. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan ialah uji Leven. Sama seperti uji normalitas, perlu kita ketahui jika signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data dikatakan homogen. Tetapi, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data dikatakan tidak homogen. Nah, di sini kita sudah menyiapkan datanya. Contohnya ialah hasil nilai UAS Bahasa Sunda kelas 10. Ada kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Untuk memudahkan pengolahan data, kita beri kode untuk kelasnya. Kelas IPS 1 diberi kode 1 dan kelas IPS 2 diberi kode 2. Setelah itu, kita satukan nilai kedua kelas dengan mengurutkan ke bawah seperti ini. Kita beri kode kelas di sampingnya. Ini untuk IPS 1 dan IPS 2. Setelah itu, kita salin data yang telah kita urutkan dan kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Kemudian kita pergi ke variabel view dan ubah nama menjadi nilai dan kelas. Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Dan labelnya kita beri nilai UAS Bahasa Sunda dan kelas. Nah, karena kelas sudah kita beri kode, maka kita isi values-nya. Angka 1 untuk IPS 1, kemudian klik Add, lalu angka 2 dilabeli IPS 2. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Klik Analyze, kemudian klik Compare Mean, lalu klik One Way ANOVA. Lalu untuk nilai UAS kita pindahkan ke Dependent List, sedangkan kelas kita pindahkan ke Faktor. Kemudian kita buka Option dan centang Homogeneity of Variance Test, klik Continue, dan klik OK. Kemudian data akan diolah, dan inilah hasil uji homogenitas. Kita lihat nilai signifikansi. Bila signifikansi lebih dari 0,05, maka data dikatakan homogen. Di sini dapat kita lihat bahwa signifikansi data lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi homogen. Lalu kita juga dapat menyimpan hasil uji ini sama seperti uji yang telah kita lakukan sebelumnya. Sekian tutorial kali ini, terima kasih telah menyimak video kami dan sampai jumpa di lain waktu.